Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kami dari kelompok 1 Biominik 2 dengan nama-nama sebagai berikut: Anissa Dewi Safira, Auliah Filzah, Lidwi Nafika, Rizky Dwi Retnowati, Rahmat, Dina Hasyah Amanah, Anissa Nur Amaliah, Anissa Fitri, Rizka Aprilia, dan Makfiratul Jannah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proses glikogenesis, proses glikogenolisis, dan proses gluconeogenesis dalam bentuk video. Glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa atau gula darah dalam jumlah normal. Glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya setelah makan. Proses glikogenesis. Tahapan pertama, molekul glukosa berinteraksi dengan enzim glukokinase yang menambahkan gugus fosfat ke glukosa. Gugus fosfat kemudian dipindahkan ke sisi lain molekul dengan menggunakan enzim fosfoglutamase. Enzim ketiga, yakni UDP glukosa pirosforilase, mengambil molekul ini dan menciptakan glukosa urasil fosfat. Bentuk glukosa ini memiliki dua gugus fosfat beserta asam nukleat urasil. Enzim khusus, yaitu glikogenin, mengikat glukosa urasil fosfat dengan glukosa UDP fosfat untuk membentuk rantai pendek. Setelah sekitar 8 rantai molekul terikat bersama-sama, enzim-enzim lainnya masuk untuk menyelesaikan proses tersebut. Setelah itu, glikogen sintase menambah rantai dan enzim percabangan glikogen membantu membuat cabang dalam rantai. Proses ini membuat makromolekul yang lebih padat sehingga penyimpanan energi dalam tubuh menjadi lebih efisien. Fungsi glikogenesis. Proses glikogenesis berfungsi membentuk glikogen dari glukosa supaya molekul-molekul ini dapat disimpan dan digunakan di lain waktu ketika tubuh tidak memiliki glukosa yang tersedia. Simpanan glikogen tidak sama dengan lemak karena molekul ini sangat sering digunakan di antara waktu makan, tepatnya saat kadar glukosa darah turun. Dalam kasus ini, tubuh akan mengambil cadangan glikogen untuk memproduksi glukosa melalui proses glikogenolisis. Berikut gambar tahap dari jalan proses fungsi glikogenesis. Glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa atau gula darah. Proses glikogenolisis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak produksi energi. Pada dasarnya, glikogen adalah energi yang disimpan dalam bentuk glukosa rantai panjang. Proses glikogenolisis. Proses glikogenolisis diatur oleh hormon-hormon di dalam tubuh. Sinyal syaraf mungkin juga berperan dalam miosit atau sel otot. Glikogenolisis dapat terjadi sebagai respon pada berbagai kondisi tubuh seperti saat kadar gula darah mengalami penurunan, contohnya puasa, saat tubuh menghasilkan hormon adrenalin ketika menghadapi sebuah ancaman atau kondisi tersedak. Beberapa enzim yang berbeda dapat terlibat dalam glikogenolisis. Salah satu enzim yang terlibat dalam proses glikogenolisis adalah enzim fosforilase glikogen. Enzim fosforilase glikogen akan memutuskan ikatan yang menghubungkan glukosa dengan glikogen. Dengan mengganti gugus fosforil, pada tahap ini glikogen telah memecah glukosa berupa glukosa 1-fosfat. Enzim fosfoglukomutase kemudian mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Ini merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat ATP, yakni pembawa energi di dalam tubuh. Enzim percabangan glikogen memindahkan sebuah molekul glukosa ke cabang lain, kecuali untuk satu berada di percabangan glikogen menuju cabang lainnya. Terakhir, enzim cabang glukosidase menghilangkan molekul glukosa terakhir yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Fungsi glikogenolisis.
memproduksi energi ketika tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan. Glikogenolisis akan memproduksi glukosa dari glikogen yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Proses ini juga menjaga kadar glukosa dalam darah saat Anda lapar dan tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lanjut ke gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan molekul glukosa baru dari sumber-sumber selain karbohidrat. Kebanyakan proses ini terjadi dalam hati dan sebagian kecil lainnya terjadi di korteks ginjal dan usus kecil. Berikut adalah rincian proses gluconeogenesis yang terjadi di dalam tubuh. Yang pertama, gluconeogenesis dimulai di mitokondria atau sitoplasma hati atau ginjal. Pertama-tama, dua molekul pirufat mengalami karboksilasi untuk membentuk oksaloasetat. Satu molekul ATP atau energi diperlukan untuk ini. Yang kedua, oksaloasetat kemudian direduksi menjadi malat oleh NADH sehingga dapat diangkut keluar oleh mitokondria. Yang ketiga, setelah keluar dari mitokondria, malat dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat. Yang keempat, oksaloasetat lalu membentuk fosfoenol pirufat menggunakan enzim PEG. Yang kelima, fosfoenol pirufat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan kemudian menjadi fruktosa 6 fosfat. ATP 6 fosfat. ATP juga digunakan selama proses ini, yang pada dasarnya adalah glikolisis secara terbalik. Yang keenam ada fruktosa 6 fosfat, lalu diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Yang ketujuh, ada glukos kemudian dibentuk dari glukosa 6 fosfat, kemudian retikulum endoplasma sel melalui enzim glukosa 6 fosfatase. Untuk membentuk glukosa, gugus fosfat dihilangkan dan glukosa 6 fosfat beserta ATP berubah menjadi glukosa dan ADP. Berikut gambar tahap jalan dari proses gluconeogenesis. Itulah proses dan fungsi gluconeogenesis, glikogenesis, dan glikogenolisis. Masing-masing proses tersebut dapat berlangsung pada organ yang berbeda serta melibatkan jenis enzim yang juga berbeda.